bersama kita di Midweek pada malam hari ini. Sebelum kita memulai Midweek pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sebentar kami akan memulai Midweek pada malam hari ini, Tuhan. Pimpin ibadah kami ini, Tuhan, agar berjalan dengan lancar. Engkau yang menuntun ibadah ini, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mazmur 103 ayat 1-3 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu,
yang menyembuhkan segala penyakitmu. Setelah ini kita akan menyaksikan persembahan dari teman kami, Kak Linda. Shalom sahabat Midweek. Di sini saya mau sedikit kesaksian tentang saya. Apa yang saya alami bersama Tuhan. Gak kerasa sebentar lagi kita akan mengalami Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Menurut saya, Natal kali ini adalah Natal yang berbeda. Karena di Natal tahun ini, saya merayakannya tidak bersama mama saya. Beberapa bulan yang lalu, sekitar 6-7 bulan yang lalu, mama saya telah meninggal dunia. Di situ saya merasakan sedih, karena saya harus tetap mengurus adik saya yang masih kecil berusia 5 tahun. Di situ saya harus menjadi sosok seorang kakak sekaligus seorang ibu bagi adik saya. Tapi dengan ini, yang tadinya kakak saya nggak mau, selalu beralasan kalau pergi ke gereja, tapi akhir-akhir ini kakak saya mau bersama saya datang ke gereja bersama adik saya dan papa saya. Semoga damai Natal selalu menyertai kita semua dan melingkupi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan
youth dan teenager, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kesaksian dari saudari kita Linda. Wah, pasti kita semua diberkati. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak untuk kita semua berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini kami boleh mengikuti ibadah midweek dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan sehingga kami memahami dengan tepat dan benar seperti apa yang Kau katakan dalam firman-Mu. Dan biarlah kami semakin bertumbuh dan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Saudaraku, tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan Desember, di mana semua orang banyak yang sedang mempersiapkan dalam perayaan itu. Bahkan dunia sedang mempersiapkan untuk perayaan Natal ini. Saudara, sebetulnya Natal, kalau kita sadari, Natal adalah saudara, kalau kita menyadari bahwa Natal adalah firman yang telah menjadi manusia. Amin. Firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 1, mari kita buka. Yang di rumah, atau saudara yang ada dekat di situ ada Alkitab, mari kita sama-sama buka. Di firman Tuhan katakan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sebenarnya kita sedang menyambut firman Tuhan. Kalau kita mengacu kepada firman Tuhan ini, firman Tuhan barusan mengatakan di Yohanes 1:14 bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi siapa firman yang telah menjadi manusia itu? Yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Firman yang telah menjadi manusia itu adalah Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, saudaraku. Di 1 Timotius 1 ayat 15 katakan, 1 Timotius ayat 15 firman Tuhan katakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Timotius katakan, dan di antara mereka, akulah yang berdosa. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, saudara. Di 1 Yohanes 3 ayat 5 katakan, dan kamu tahu, ya firman Tuhan di 1 Yohanes 3 ayat 5 katakan, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya. Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Jadi saudaraku, firman yang telah menjadi manusia yaitu Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Saudara, jadi Natal sebenarnya adalah menyambut firman Tuhan. Bagaimana respon kita pada firman Tuhan itu? Apakah kita mengasihi Allah? Dan kalau kita katakan iya, apakah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Karena firman Tuhan dikatakan di Yohanes 14 ayat 15 katakan, mari kita sama-sama baca, silakan buka Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Coba kita renungkan sejenak. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan kalau jarang baca Alkitab? Jadi, jika kita mengatakan mengasihi Tuhan, saudaraku,
Mari sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari agar kita mengerti perintah-perintahnya. Kalau kita mengerti perintahnya, maka kita dapat melakukannya. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintahku. Nah, jadi kita mengerti bahwa Natal ini sebenarnya juga kita sedang menyambut firman Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia. Saudaraku yang di rumah maupun yang ada bersama-sama dengan saya di tempat ini, bagaimana sikap dan tindakan kita yang benar dalam menyambut Natal? Yang pertama, saudaraku, bersukacita. Ini perintah Tuhan, bersukacita. Tuhan menghendaki kita bersukacita dalam menyambut Natal. Tentu saja kita bersukacita karena Natal membawa kabar yang sangat menggembirakan. Coba kita baca di Lukas 2 ayat 10. Kita baca ya, Lukas 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut. Sebab aku datang membawa kabar baik, kabar yang sangat menggembirakan bagi semua orang. Semua orang. Saudaraku, semua orang itu berbicara saya dan saudara. Semua orang. Dan firman Tuhan katakan jangan takut. Apa yang membuat kita tidak bisa bersuka cita? Pasti takut, khawatir, cemas, stres, depresi, atau banyak yang lainnya yang menjadi alasan kenapa tidak bersuka cita. Nah, di momen Natal ini, mari dalam menyambut Natal kita bersuka cita. Kenapa kita harus bersuka cita? Karena firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri, sudah datang ke dalam dunia ini. Dan di dalam Dia ada harapan. Mungkin saudaraku berkata, susah banget ya bersuka cita di saat sakit, di saat gak punya uang, di saat orang tua lagi cekcok, lagi bertengkar, di saat lagi sakit, keadaan lagi gak bagus. Gimana ya, susah banget ya? Banget. Memang susah. Tetapi kalau kita menyadari dan kita memandang dan kita ingat bahwa firman yang telah menjadi manusia itu Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Dia sudah menebus hidup kita. Dan Dia sudah menyelesaikannya semua di kayu salib. Dia bukan saja lahir jadi bayi terus, tetapi Dia menyelesaikan kehendak Bapa, yaitu Dia mau disalibkan, menebus dosa saya dan saudara, menggantikan posisi saudara dan saya. Seharusnya kita orang berdosa yang disalibkan. Dia yang tidak berdosa, tapi Dia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit dan kemudian naik ke surga. Dan Dia berikan Roh Kudus-Nya. Firman Tuhan adalah ilham dari Roh Kudus. Sehingga kita semakin mengenal Dia dan semakin mengasihi Dia. Saudaraku, firman Tuhan yang baru saja kita baca di Lukas 2 ayat 10. Malaikat itu berkata, jangan takut. Karena memang kecenderungan setiap orang adalah takut. Takut untuk menatap masa depan. Takut untuk banyak hal. Tetapi saya memberikan kabar baik pada hari ini kepada para youth dan teenager yang di rumah maupun yang ada bersama dengan saya. Jangan takut. Itu sebabnya singkirkan rasa takutmu dengan engkau memandang kepada Yesus Kristus. Bukan saja menebus hidupmu,
tetapi Dia sudah selesaikan semua di kayu salib. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dialah jawaban atas setiap apa yang kau butuhkan. Itu sebabnya percaya kepada Dia. Jangan takut. Bersukacitalah. Kondisi apapun yang kau alami, bersukacitalah. Yang kedua, saudaraku, sikap yang benar dalam menyambut Natal bukan dengan berfoya-foya, bukan dengan dengan bersenang-senang yang berlebihan, saudaraku. Bukan dengan harus memakai baju yang baru, bukan dengan harus ganti handphone yang baru, atau dengan segala sesuatu yang serba baru, saudaraku. Tetapi itu hanya lahiriah. Tetapi kita kembali kepada esensinya. Bahwa Natal itu firman Allah telah menjadi manusia. Dan Dia datang untuk menebus orang berdosa, saya dan saudara. Dan firman Tuhan katakan, mari saudaraku baca di Roma 8 ayat 32. Firman Tuhan katakan di Roma 8 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Haleluya, saudaraku. Bapa yang tidak menyayangkan anaknya Yesus, Dia serahkan kepada kita. Untuk apa? Menebus dosa kita. Semuanya ditanggung oleh Dia. Apalagi segala sesuatu yang kita butuhkan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudaraku, itu janji Tuhan. Yang pertama bersukacita, yang kedua beritakan kabar baik. Di momen Natal, saudara, beritakan kasih Kristus, karya keselamatannya, kabar yang sangat-sangat baik bahwa ada juru selamat yang menebus, mengampuni dosa kita, memulihkan keadaan kita, menyembuhkan penyakit kita. Saudaraku, itulah yang harus kita beritakan, kabar baik tentang karya keselamatan Yesus Kristus. Tujuan Dia datang ke dalam dunia ini. Saudaraku, luar biasa. Taburkan kasih di Natal ini. Saudara, nyatakan kasih kepada banyak orang. Sehingga banyak orang boleh mengenal kasih Kristus. Dan banyak orang boleh diselamatkan. Mari beritakan kabar baik ini. Di rumahmu, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, di lingkungan komunitas kita, dimanapun kita berada. Ceritakan kabar baik ini di Natal ini. Yang ketiga, saudaraku, percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan menghendaki kita orang percaya harus percaya dengan segenap hati. Jangan pernah ragu. Kita punya Tuhan yang setia. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Trust the God. Keep the faith. Jadi, saudaraku, jangan menyerah. Di momen Natal ini ada 3 hal yang saya ingatkan. Yang pertama, bersukacita. Kondisi apapun yang kau alami, bersukacitalah. Kedua, beritakan kabar baik bahwa Natal adalah firman yang telah menjadi manusia itu telah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa semua manusia. Yang ketiga, percaya pada Tuhan
dengan segenap hatimu. Sehingga kita boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam studimu, pekerjaanmu, rumah tangga, keluargamu. Dan kita boleh melihat Tuhan dimuliakan dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih malam ini kami diingatkan bagaimana sikap kami yang benar dalam menyambut Natal. Bukan kami dipenuhi rasa takut, karena begitu banyak berita-berita yang kami dengar hari-hari ini Tuhan, yang mungkin menjadi alasan kami bisa takut. Bahkan takut menatap masa depan. Kalau kami dengar di tahun 2023 tidak ada kepastian. Bahkan banyak yang mengatakan informasi yang membuat kami mungkin bisa beralasan takut. Tetapi dengan Natal ini menyadarkan kami, Firman yang telah menjadi manusia itu telah datang. Dan Natal memberikan harapan. Harapan untuk masa depan. Harapan untuk kesembuhan. Harapan untuk dipulihkan. Terima kasih. Karena jaminannya ada di dalam Yesus Kristus. Di Natal ini menyadarkan kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan kami berani untuk memberitakan kabar baik. Di Natal ini kesempatan untuk kami ceritakan tentang karyamu, kedatanganmu, kelahiranmu, dan karya keselamatanmu. Sehingga banyak orang boleh menikmati kasih Kristus dan boleh mengalami kasih karuniamu Tuhan. Mereka boleh diselamatkan. Dan di momen Natal ini juga kami mau memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Agar kami boleh melihat nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kadang masih ragu. Tapi malam ini, kabar baik disampaikan lewat firman-Mu, agar kami bersuka cita, agar kami berani memberitakan kabar baik, dan kami percaya dengan segenap hati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung ibadah pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah midweek minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.